Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih berada di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Masya Allah, tadi Ustadz sudah menjelaskan ya Ustadz ya. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi Ustadz? Ketika ayat tentang menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan agama itu ditujukan kepada pemuka Bani Israel, itu juga berlaku pada umat Islam. Tapi jangan sampai para ulama, para guru, para kiai takut untuk mengajar, lalu kemudian memperoleh gaji, lalu kemudian dituduh orang, apa ente jual-jual ayat. Karena sesungguhnya dalam Islam ada namanya Baitul Mal. Baitullah, masjid tempat sholat. Ada Baitul Mal, bait rumah, mal harta. Baitul Mal itu isinya zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Dan ini dipakai untuk menggaji khatib, imam, guru. Bahwa dia mau ngambil, alhamdulillah. Dia tidak mau ambil, dia serahkan ke fakir miskin. Bacalah dalam biografi-biografi para ulama. Maka pada masa Khulafa Rasyidin, pada masa Bani Umayyah, pada masa Bani Abbasiyah, pengajar agama digaji dari Baitul Mal. Oh, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Jelas dalam surat Yasin bahwa dia ittabi'u man la yas'alukum ajran. Ikutilah orang Nabi Muhammad SAW yang tidak mengambil upah. Benar ayat itu. Tapi coba lihat dalam ayat lain. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah kalau kamu dapat ghanimah harta rampasan perang. Falillahi khumusahu walir rasul. Maka Rasulullah dapat khumus 1/5. 1/5 itu 20%. Banyak. Tapi Nabi tidak ambil, masalah ngambil tidak ambil itu nomor 2. Tapi bahwa ada jatah untuk Nabi, maka itu ditetapkan. Maka berapa yang diperoleh pada masa Perang Badar? Perang Badar itu kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, la taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin. Harta rampasan perang yang diperoleh tidak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Uang dinar itu emas beratnya 4,25 gram. Satu kepingnya 4,25 gram, satu kepingnya kalau 1 gram 1 juta, 4,25 gram berarti 4 juta sekian. Sebenarnya 4 juta sekian, tapi karena kita udah lama kenal 4 juta aja lah. 4 juta kali 50.000 keping. Coba hitung berapa miliar menurut harga emas sekarang. Nabi dapat jatah 20%. Tapi ketika anaknya datang, Sayyidatuna Fatimah, ayah kan banyak dapat harta rampasan perang. Suamiku Sayyidina Ali orangnya susah. Dia ngambil upah menimba air. Aku di rumah nimba air sendirian, buat tapung gandum adonannya sendirian. Berilah aku harta, berilah aku pembantu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kamu sebelum tidur malam, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Fatimah pulang. Enggak connect Bang Jody. Masa minta harta, minta uang dikasih zikir. Apa sebenarnya? Walaupun badanmu lelah, kalau hatimu berzikir, maka penatmu hilang. Lelahmu lillah. Tapi walaupun kau kaya, pembantumu banyak. Orang kaya ada yang pembantunya sampai 10. Ada Ustaz. Yang khusus motongkan kuku aja 2. Kuku kiri, kuku kanan. Kuku tangan, kuku kaki. Tukang korek telinga 3. Waduh, yang satu lagi mana Ustaz? Gak tahu. Tapi hatinya lelah. Maka Nabi Muhammad SAW ingin mengajarkan, dia tidak meninggalkan istana yang megah, dia tidak meninggalkan kursi emas, yang dia tinggalkan adalah peradaban. Jadi tentang masalah ini kita mesti luruskan, supaya jangan sampai nanti alim ulama kiai kita dituduh macam-macam. Tapi di dalam hati dia juga mesti takut kepada Allah, jangan mengeluarkan fatwa yang kira-kira hanya untuk mencari dunia, tapi betul-betul karena lillahi ta'ala. Insya Allah Ustaz, Masya Allah. Tabarakallah. Insya Allah ini membuat saya juga jadi lebih berhati-hati nih Ustaz ya. Karena ya apaan, kita juga kadang-kadang suka dipanggil-panggil ke sono kemari Ustaz ya. Oke, untuk Kiai Jun, ini bagaimana nih? Sekarang banyak potongan-potongan dakwah
antum, banyak lah. Video. Ya video, ya dibikin YouTube. Sehingga dia monetize, kalau di YouTube namanya monetize. Ya kan, sehingga ketika dia monetize, dia akan mendapatkan uang. Nah ini gimana Sat? Sementara kadang-kadang itu salah juga. Maksudnya dia potong-potongnya tuh suka-suka gitu. Nah ini gimana? Bahkan bisa mendiskreditkan. Nah bahkan bisa mendiskreditkan Sat. Ya, karena dipotong-potong. Benar Kiai, ya gimana Kiai? Baik. Yang tadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya para ulama menyebut bahwa niat itu setengah daripada amal. Artinya itu bagaimana niat. Kalau niat menyebarluaskan ceramah Ustadz Abdul Somad guru kita, itu niatnya untuk berdakwah. Saya tidak bisa berdakwah sendiri, maka saya share itu dalam rangka menyebarkan, men-share dakwah kepada seluruh umat dan jagat raya ini pada umumnya. Maka itu menjadi amal kebaikan juga buatnya. Tapi kalau tujuan utamanya adalah sudah pada monetize, sudah ada pada kepentingan dunia, maka dia hanya cuma kebagian dari YouTube itu. Mending kalau subscribernya nambah banyak. Kalau tidak, ya dunia tidak punya, akhirat juga tidak punya. Apa yang dia bikin, apa yang dia upload, apa yang dia re-upload juga tidak bermanfaat. Nah, sesungguhnya pada era zaman 4G aja lah 4G ya. Nah, pada 4 ini memang mesti dakwah itu melalui audio visual, melalui YouTube, melalui internet, melalui Instagram, sebagainya harus dilakukan. Seperti saya sekarang sudah gantung mic ceritanya, gantung mic untuk ceramah sama umum gitu kan. Saya udah gantung mic. Kalau saya sekarang misalnya tidak memanfaatkan teknologi. Maka apa artinya berhenti dakwah? Masa mau berhenti dakwah saya? Saya tidak mungkin berhenti dakwah sampai ajal saya menjemput. Ya, sampai ajal saya tidak akan berhenti berdakwah. Tapi saya gunakan kesempatan ini untuk berdakwah melalui apa? Ya melalui YouTube. Ya, baiklah pemirsa indahnya Ramadan, jangan kemana-mana, tetap di sini. Karena apa? Karena kita sebentar lagi bakal lebih seru lagi bersama Uwas dan sahabat. Jangan kemana-mana, tetap di indahnya Ramadan.